نعمته إخوانا أشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له وأشهد أن محمدا عبده ورسوله لا نبي بعده اللهم صل وسلم وبارك على نبينا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين أما بعد. Sahabat sekalian, bersyukur kita kepada Allah, Allahumma sayyiban nafi'an, yang kita masih dianugerahi kenikmatan dan alhamdulillah kita sedang menikmati dinginnya hujan yang merupakan bagian dari rahmat Allah. Saya teringat ketika masih kecil gitu ya, di pesantren di Darul Ulum, kebetulan santri Kalong. Pas hujan itu nggak datang, ya, hujan deras nggak datang. Keesokan paginya Pak Kiai nanya, ya dengan bahasa Jawa ya, kemarin kemana? Gitu. Sirawingi mendi gitu. Ya, hujan malim ya, panggilannya malim kalau di Cirebon, di desa saya. Hujan beli mangkat, gua panas titik beli mangkat. Setelah itu kalau hujan terbayang kata-kata beliau, Masya Allah. Ya. Ini bukan dalam rangka niru Hanan Ataki ini. Tadi keluar dingin banget, pakai mudah-mudahan bisa ngurangi dingin. Yang kedua juga saya baru pakai sorban lagi setelah hampir 7 sampai 10 tahun yang lalu nggak pakai gara-gara disindir sama anak saya gitu. Jadi anak saya waktu itu Yasmin yang keempat baru TK kalau nggak salah, kalau nggak SD kelas 1 gitu. Pas saya lagi pakai sorban TK ya, ingat saya. Dia nyindir saya gitu ya, Abi kayak Ustadz ada aja pakai sorban. Setelah itu saya rada malu kalau pakai sorban, takut kayak Ustadz gitu. Ya, baik, ikhwan sekalian yang dirahmati oleh Allah. Biasanya setiap momentum pergantian waktu, pergantian tahun, selalu ada pertanyaan, kita mau resolusi kita apa? Pernah dengar kata resolusi gak? Apa? Raya kembali solusi jalan keluar. Apa? Itu layar, resolusinya berapa piksel gitu ya. Hah? Apa? Hah? Jalan keluar. Raya kembali solusi jalan keluar, cari jalan keluar kembali. Ya nanti dibuka di Kamus Besar Bahasa Indonesia gitu, resolusi apa? Ada yang mengatakan resolusi itu visi. Ada yang mengatakan resolusi itu target hidup. Ada yang menyebutkan resolusi ini kita pengennya ngapain nih di 2018 gitu. Ya. Padahal di dalam Islam itu sendiri ada satu ayat yang cuman satu kalimat terdiri dari 3 kata, bunyinya fa'aina tadhhabun gitu. Mau kemana kita melangkah, mau kemana kita berjalan gitu. Jadi kalau ada lagu zaman dulu, jangan ditanya kemana aku pergi gitu. Ya. Pernah dengar nggak? Kayaknya yang kalau yang pernah dengar berarti sudah tua banget gitu ya.
Maka justru kita sebagai umat Islam harus bertanya, kemana kita pergi? Kemana kita melangkah? Ya. Karena Allah menciptakan kita serius. Apa hasibatum annama khalaqnakum abatha? Apakah kalian mengira Allah menciptakan kalian itu abatha, gitu, main-main saja? Wa annakum ilaina la turja'un, dan kalian tidak menyadari bahwa kalian semua akan dikembalikan, gitu. Oleh karena itu maka jadilah kita orang yang hidup, benar-benar tahu hakikat hidup, benar-benar memahami betul makna hidup. Karena memang sekali lagi Allah menciptakan kita serius, nggak iseng gitu. Iseng bikin ya Anthony gitu ya di Gang 3 gitu. Oh nggak ada kerjaan lagi ya, bikin Usman di Gang 3 gitu. Enggak, ada tujuannya Allah menciptakan kita. Maka agar kita bisa menjalani hidup ini lebih hidup, maka hakikat kehidupan itu ketika kita mampu menjawab 3 pertanyaan. Apa saja pertanyaannya? Kalau pertanyaannya nggak tahu, berarti jawabannya juga nggak tahu. Ya. Berarti kita selama ini hidup ya sesuai dengan peribahasanya Wong Darmayu ya, wis gak apa gebrage bae gitu ya. Ya kan? Apa gebrage bae. Ini nggak pas. Hasan al-Basri pernah berkata, saya lebih suka tidak mendapatkan sesuatu yang sudah saya rencanakan, atau saya lebih suka mengalami kegagalan terhadap sesuatu yang saya rencanakan, daripada saya mendapatkan sesuatu yang besar dan itu yang tidak saya rencanakan. Difahami ini maksudnya? Bingung? Saya ulangi kata-katanya. Saya lebih suka tidak mendapatkan sesuatu atau mengalami kegagalan terhadap sesuatu yang direncanakan, daripada saya mendapatkan sesuatu dan sesuatunya itu besar tapi itu tidak pernah saya rencanakan. Contoh, saya besok mau ke masjid, atau besok saya pengen ke rumah si fulan. Kemudian gak jadi, gagal. Kata Hasan al-Basri, saya lebih suka seperti itu daripada kemudian tiba-tiba saya mendapatkan sesuatu yang besar, misalnya dapat bonus berapa puluh juta gitu, tetapi itu tidak sesuatu yang tidak saya rencanakan. Mengapa? Karena disitulah letak nilainya sebuah niat. Disitulah letak nilainya punya cita-cita, punya visi, atau mungkin resolusi gitu. Jadi kembali, hakikat kehidupan itu ketika kita bisa menjawab 3 pertanyaan. Yang pertama, min aina ila aina wa limadha. Dari mana kita datang, untuk apa kita hidup, dan kemana kita setelah hidup. Ketika kita bisa menjawab 3 pertanyaan bukan hanya sekedar dengan kata-kata, tetapi dengan amaliyah perbuatan, maka insya Allah hidup kita lebih hidup. Dan kita bisa memaknai kehidupan kita seperti apa. Dari mana kita hidup kita tahu, dari mana kita berasal kita tahu.
bagaimana Allah menciptakan kita. Wallahu akhrajakum min butuni ummahatikum la ta'lamuna syai'a. Allah mengeluarkan kita dari perut ibu kita nggak tahu apa-apa gitu. Saya pernah menyampaikan analogi yang kita kan ketika di dalam kandungan ibu kita, Masya Allah, nikmat, tenang, seperti orang dalam ayunan gitu ya. Makanannya nggak perlu ngunyah gitu, langsung masuk ke dalam perut. Lewat apa? Lewat apa? Ketika dalam rahim. Ya, lewat. Rada ilmiah dikit tuh, pusar gitu ya. Lewat tali plasenta gitu. Ya. Lewat pusar gitu. Iya, tali plasenta masuknya lewat pusar gitu ya, gitu ya. Ketika jabang bayi keluar, itu sumber rezeki diputus oleh bu bidan gitu. Cekrek gitu. Bayi nangis. Tapi kan subhanallah, diputus satu pintu, keluar dua pintu. Ya. Yaitu air susu ibu. Ya. Jadi Allah memberikan jauh lebih banyak. Ya. Ketika menjelang 2 tahun proses penyapihan, Masya Allah gitu ya. Antoni paling menghayal kan penyapian itu gimana gitu ya. Tapi kan kita lihat bagaimana mungkin Usman atau Madidi, ya antum sekalian pernah menemani istri nyapi anak. Itu kan Masya Allah ya, jerit, nangis gitu. Segala macam resep, mulai diolesin balsem. Apa jamu, apa yang pahit itu? Brotowali ya. Biji itu tuh bijinya tuh. Apa tuh? Pare. Pare. Istri antum pakai pare. Biji itu. Aduh. Itu apa tuh? Balik putih itu apa? Hah? MS putih. MS putih. Iya, pahit banget. Oh gitu. Bijinya kayak. Saya baru tahu. Kalau iya MS tuh. Hah? MS tapi bijinya kering. Hah? Itu pahit banget. Itu buat nyapi. Nyapinya. Oh gitu. Ya. Kadang kita sebagai ayah juga bertarung batin gitu. Apalagi kalau lagi ngantuk, anak nangis minta disusui, lagi disapi. Kadang yang kita omelin istri kita, itu saya lupai bae lah gitu ya. Jangan dikira bahwa sang istri pun bukan berarti dia benci ketika dia menyapi anaknya. Ya kan? Ini sebagai bentuk pendidikan bahwa dia tidak boleh semuanya harus bergantung kepada orang tuanya. Dan kita lihat setelah disapi gigi tumbuh, sumber makanan semakin banyak, ya kan? Yang tadinya nggak suka yang keras bisa yang keras gitu. Dan jamaah sekalian yang dirahmati Allah, ketika pun harus dipisah dengan kehidupan dunia gitu, dan anak kita harus atau kita harus berpisah dengan dunia, Allah sudah nyiapin surga yang kenikmatannya jauh lebih banyak daripada kenikmatan dunia. Jadi sekali lagi jamaah sekalian yang dirahmati Allah, yuk kita belajar dari mana kita datang. Ya. Kalau kita kemarin nengok bayi teman-teman kita, namanya dia Aris gitu ya, Masya Allah. Kita perlu belajar gitu dengan bayi kita. Baik kepolosannya, kesuciannya gitu ya. Segala macam lah tentang kondisi bayi. Dulu kita kayak gitu. Kita lahir nangis, tapi orang yang nungguin kita semuanya senang ketika kita lahir. Nah, kira-kira ketika kita nanti meninggalkan dunia ini, apakah kondisinya dibalik gitu ya? Yang lain yang nungguin kita nangis ketika kita wafat, tapi kita tersenyum.
Kalau ketika lahir kan kitanya yang nangis, orang lain tersenyum, senang. Nanti ketika kita meninggal dibalik kan. Pengennya sih dibalik. Orang lain menangisi karena sedih berpisah dengan kita, tapi kita tersenyum karena bertemu dengan kekasih sejati kita, Allah dan Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam, dengan membawa amalan yang cukup. Atau tetap kayak ketika lahir gitu ya. Orang lain senang kita meninggal karena memang kita nggak disukai gitu. Ada nggak yang kayak gitu? Ada. Orang meninggal kita syukur, ada yang meninggal malah yang tetangganya syukuran gitu ya. Ya syukur wis mati ya gitu. Nah itu gitu. Ya. Sedih banget gitu. Atau sebaliknya sama-sama nangis gitu. Ya. Masih ada yang mencintai kita, tetapi di sisi lain kita juga sedih, tidak membawa bekal yang cukup untuk menghadap Allah Subhanahu wa taala. Sekali lagi pengennya kita dibalik gitu. Orang lain menangisi kita justru tersenyum. Makanya min alamatil husnul khotimah, salah satu ciri husnul khotimah, salah satu ciri ya, wajahnya tersenyum gitu ya. Apa ya gitu. Ya. Jadi kembali yuk kita bertanya, resolusi hidup kita apa? Kita diciptakan oleh Allah. Tujuan kita hidup ini apa? Setelah kita tahu, oh ini asal kita, sekarang kita hidup itu untuk apa? Untuk apa kita hidup? Allah sudah memberikan dua tugas besar kepada kita sebagai manusia. Yang pertama sebagai khalifah, yang kedua ibadah. Ya kan? Wa qala rabbuka lil malaikah inni ja'ilun fil ardi khalifah. Dan tatkala Allah berkata kepada malaikat, aku ingin menjadikan di muka bumi ini khalifah. Siapa kita sebagai manusia? Artinya apa? Dunia ini Allah amanahkan kepada kita untuk mengelola gitu. Jadi kita harus punya cita-cita yang besar, cita-cita yang jauh. Bagaimana kita bisa bermanfaat dengan keberadaan kita mengelola dunia ini. Ya. Makanya saya pernah nulis status gitu. Kualitas kita itu ditentukan tentang apa dan siapa yang kita pikirkan. Ya. Kita mikirin apa dan siapa yang kita pikirkan. Ya. Kualitas kita ditentukan itu. Kalau kita hanya mikirin diri sendiri gitu, juga mikirin bagaimana kita bisa hidup, ya hidup kita sampai di situ gitu. Tetapi kalau kita tidak hanya mikirin dirinya sendiri, tetapi kita mikirin juga orang lain, dan kita memikirkan jauh ke depan gitu, kita akan hidup selamanya gitu. Gak usahlah kita berbicara Islam gitu ya. Kita berbicara secara global gitu. Saya sering mengatakan, antum pernah gak berpikir itu yang bikin tembok Cina gitu. Pernahkah dia berpikir bahwa dia akan menikmati indahnya tembok Cina? Antum tahu berapa tahun bikin tembok Cina gitu? Ratusan tahun ya. Yang kalau kita bandingkan dengan umur kehidupan manusia, yang punya cita-citanya sudah wafat, dia belum, tembok Cinanya belum jadi gitu. Ya kan? Coba antum bayangkan bagaimana Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam dengan sabdanya, seandainya antum tahu besok kiamat, ya kan? Seandainya antum tahu besok kiamat, sedangkan ditanam di tanganmu ada bibit tanaman yang belum ditanam, apa yang harus kita lakukan? Tanam bibit itu. Walaupun kita tahu besok kiamat. Itu artinya Islam mengajarkan kepada kita bahwa kita harus punya visi jauh ke depan. Harus punya visi jauh ke depan. Saya sering menggambarkan bahwa kalau dalam sejarah Islam, kebangkitan Islam itu dimulai sejak kapan?
Kalau dalam sejarah Islam, sejarah Rasulullah sallallahu alaihi wasallam dimulai ketika mulai kapan? Apa? Bukan sejarah Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Dimulai dari Rasulullah lahir sampai Rasulullah wafat, disebut kebangkitan Islam ketika peristiwa apa? Perang Badar. Perang Khandaq gitu ya. Ya. Saya pernah menyampaikan di sini ya tentang perang Khandaq gitu ya. Ahli sejarah menyebutkan ada dua. Mereka berbeda pendapat kapan mulai terjadinya kebangkitan Islam. Pendapat yang pertama ketika hijrah Nabi Muhammad dari Mekah ke Madinah. Karena setelah hijrah Rasulullah mulai bisa mengatur tatanan sosial masyarakat di Madinah. Mulai hijrahlah kemudian Rasulullah diangkat sebagai pemimpin. Mulai hijrahlah kemudian Rasulullah SAW mulai membangun peradaban. Ya, itu yang pertama. Kalau ketika di Mekah kan beliau survive, bertahan dari gempuran orang-orang kafir Quraisy Mekah. Ini pendapat pertama kebangkitan Islam itu dimulai hijrah. Tetapi ada yang berpendapat bahwa kebangkitan Islam itu dimulai setelah perang Khandaq. Gitu. Ya. Setelah perang Khandaq. Mengapa setelah perang Khandaq? Ada beberapa alasan. Yang pertama, peperangan besar selama ini mulai dari perang Badar, Uhud, dan Khandaq itu pertempurannya antara orang kafir Quraisy dengan umat Islam yang ada di Madinah. Dan Islam dalam hal ini relatif dalam tanda kutip juga masih survive, berusaha survive, bertahan. Gitu. Ini yang pertama. Yang kedua, ini pelajaran yang paling hebat dari yang kedua adalah inilah kata-kata yang disampaikan oleh Rasulullah SAW ketika beliau selesai perang Khandaq. Sekarang ini, setelah ini saatnya kita menyerbu. Setelah ini saatnya kita menyerang. Gitu. Ya. Padahal kita tahu bahwa sekalian yang dirahmati oleh Allah, perang Khandaq ini kan setelah perang Uhud. Ya. Perang Khandaq terjadi setelah perang Uhud. Dalam perang Uhud terjadi peristiwa apa? Kondisi umat Islam gimana? Hah? Perang Uhud, ketika perang Uhud, nggak ingat atau nggak pernah belajar tentang perang Uhud. Perang Badar kan umat Islam menang, ya kan? Ketika perang Uhud, semangat orang-orang kafir Quraisy untuk balas dendam luar biasa. Ya. Tetapi kan ketika hampir menang, gitu ya. Ketika hampir menang, pasukan yang ada di atas bukit sebagai pasukan pemanah itu mulai goyah ketika orang-orang kafir Quraisy sudah mulai lari dan mereka melepaskan, membuang harta-hartanya. Gitu. Mereka goyah, takut dalam fitrah manusia, ya. Takut nggak kebagian, mereka akhirnya tanpa dikomando turun. Ya. Antum pernah lihat Bukit Uhud gitu? Nggak tahu ya? Saya pernah lihat. Gimana bentuknya? Jadi jalan ini kayak gini. Iya. Bukit Uhud itu cekuk, ada bukit-bukit bawahnya cekungan. Jadi strategi Rasul sudah brilian tuh. Ada pasukan pemanah di atas bukit, wah habis. Ya. Tapi karena godaan harta, umat pasukan pemanah turun. Orang kafir Quraisy yang sudah lari kocar-kacir melihat pasukan pemanah turun dengan dipimpin Khalid bin Walid yang pada waktu itu belum masuk Islam, naik ke atas.
Khalid bin Walid yang menguasai Bukit Uhud gitu. Dan kemudian mereka melakukan yang sama, memanahi umat Islam dari atas. Kondisi berbalik, bahkan sampai Rasulullah diisukan terbunuh. Itu perang Uhud. Nah, coba kira-kira secara mental ketika perang Ahzab atau perang Khandaq, kira-kira secara mental yang paling kuat siapa mentalnya? Orang kafir Quraisy atau umat Islam yang ada di Madinah? Kira-kira ini mental. Kira-kira ketika perang Khandaq secara mental lebih kuat mana antara orang Islam yang ada di Madinah dan kaum kafir Quraisy? Kalau mentalnya otomatis yang tadi menang. Ya. Terus kan wah pasti menang lagi nih. Ya. Jadi perang Khandaq kondisinya gitu. Orang kafir Quraisy optimis gitu. Wah, kemarin kita menang walaupun tipis gitu. Mereka ingin mengulangi kemenangan. Itu satu. Apalagi yang dalam perang Khandaq pemimpin perangnya masih Khalid bin Walid yang memenangkan orang kafir Quraisy ketika di Bukit Uhud. Sebaliknya, umat Islam yang ada di Madinah pertama ya tadi semangatnya down, mereka merasa bersalah kepada Rasulullah, ya kan? Mereka masih gimana? Apalagi mereka mendengar yang memimpin perang adalah Khalid bin Walid. Ya. Ditambah yang pernah saya sampaikan di sini, Madinah waktu itu gagal panen. Orang Yahudi dan munafik di Madinah melakukan konspirasi persekongkolan, pengkhianatan. Mereka bekerja sama dengan orang kafir Quraisy. Ya. Jauh dibandingkan ketika perang Badar dan perang Uhud. Entoh Rasulullah masih menggelorakan semangat gitu. Kita akan menguasai Romawi, kita akan menguasai Persia. Padahal Romawi dan Persia adalah negara adidaya pada waktu itu. Kalau sekarang mungkin kayak Soviet dan Amerika gitu. Ya, bayangkan dalam kondisi terjepit, gagal panen, mental perang masih down gitu. Rasulullah masih menggelorakan semangat yang luar biasa. Antum tahu penguasaan Romawi dan Persia kapan? Apakah di masa Rasulullah, atau di masa Abu Bakar As-Siddiq, atau di masa Umar bin Khattab, atau di masa Utsman bin Affan, atau di masa Ali bin Abi Thalib? Romawi dan Persia dikuasai ketika masa siapa? Nggak tahu. Romawi dan Persia dikuasai ketika peralihan antara Abu Bakar As-Siddiq dan Umar bin Khattab radhiyallahu anhu. Berarti ada jeda sekitar 10 sampai 15 tahun dari apa yang diucapkan Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam sampai terjadinya pembebasan Romawi dan Persia. Apakah Rasulullah menikmati pembebasan Romawi dan Persia? Enggak. Beliau sudah keburu wafat. Itulah visi. Bisa jadi yang menikmati itu bukan kita. Bisa jadi yang menikmati cucu kita. Bisa jadi yang menikmati buyut kita, tapi jangan pernah kita berhenti untuk tidak punya cita-cita besar. Dan ini harus antum tanamkan di dalam diri kita. Contoh, resolusi buat keluarga gimana? Resolusi buat diri gimana? Resolusi buat keluarga gimana? Resolusi manfaat kita buat masyarakat kayak gimana? Contoh, ini sih antum harus lebih baik dengan resolusinya daripada resolusi aneh gitu ya. Kalau untuk diri saya berharap
setelah saya pensiun, saya bisa mengelola pesantren. Saya punya pesantren. Itu yang pertama. Buat keluarga, saya berharap salah satu syukur-syukur empat-empatnya dari anak saya ada yang hafal Quran. Ya. Saya punya mantu, keturunan, cucu, soleh dan soleha. Gitu. Saya pengen rumah tangga saya seperti batu bata dasar yang bisa menyumbang untuk peradaban Islam. Gitu. Ya kan? Saya kan sering menyatakan bahwa kalau kita ingin bercita-cita negara kita Islami, ya provinsinya harus Islami. Kalau pengen provinsinya harus Islami, kabupaten kotanya harus Islami. Kota kecamatannya harus Islami. Desanya harus Islami. RT RW-nya harus Islami. Kalau kita pengen RT kita, RW kita, gang kita harus Islami. Rumah tangga yang ada di RT RW itu harus Islami. Kalau kita belum bisa membuat RT Islami, RW Islami, provinsi Islami, minimal kita bikin rumah tangga yang Islami. Ya. Coba, salah satu doa kita buat keluarga kita gimana? Rabbana hablana min azwajina wa dzurriyyatina qurrata a'yun waj'alna lil muttaqina imama. Berbicara rumah tangga, berbicara kepemimpinan kita. Artinya apa? Harusnya rumah tangga kita nanti bisa menyumbangkan kepemimpinan ke depan. Anak-anak kita harus bisa kita jadikan sebagai pemimpin masa depan. Karena pemimpin yang terbaik itu adalah orang yang paling baik buat keluarganya, sebagaimana sabda Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Umar bin Khattab radhiyallahu anhu ketika diangkat jadi khalifah, ketika beliau akan mau mengangkat salah seorang gubernurnya, dipanggillah ke Madinah. Gitu. Sampai di Madinah, calon gubernur itu melihat Umar lagi bercengkrama dengan anak-anaknya, bercengkrama dengan cucu-cucunya, gitu. Lagi diciumin, main, gitu. Sang calon gubernur kaget. Gitu. Ternyata khalifah saya kok gitu ya, gitu. Kaget gitu. Sampai kemudian dipertanyakan. Gitu. Umar balik bertanya, loh kamu memang nggak punya anak, nggak punya cucu gitu? Loh ya punya, tapi perlakuan saya kepada anak dan cucu saya tidak seperti perlakuan antum kepada cucu dan anak. Oh, mendengar jawaban itu, kejujuran itu, nggak jadi tuh diangkat jadi gubernur gitu. Coba itu. Jadi kita ya visi buat keluarga kita apa? Gitu. Kita harus punya visi. Jangan sampai kita jadi ayah karena memang kita punya anak gitu. Bukan karena kita menisbatkan diri kita bahwa kita layak untuk jadi ayah. Gitu. Kita punya segudang ilmu yang bisa kita wariskan buat anak-anak kita. Gitu. Kita punya ilmu yang kalau kita pernah nanti kalau suatu saat kita perlu juga kajian parenting gitu ya. Bagaimana sih konsep pendidikan anak dalam Islam? Ada bukunya Dr. Abdullah Nasiulwan, judulnya Tarbiyatul Aulad, pedoman pendidikan anak dalam Islam. Mungkin suatu saat kita juga perlu bedah selain itu ya. Karena berbicara masalah pendidikan keluarga tidak melulu bagaimana tips mencari jodoh, tidak hanya itu. Berbicara masalah keluarga ada 3 tema besar gitu. Bagaimana mencari jodoh 1 gitu. Bagaimana mempertahankan rumah tangga 2 gitu. Dan yang ketiga, bagaimana mendidik anak-anak 3 gitu. Jadi kalau kita berbicara masalah keluarga ada 3 tema besar yang perlu antum kaji gitu. Karena bagaimana mempertahankan rumah tangga itu juga perlu ya. Membutuhkan seni yang dahsyat gitu.
Ya, nanti selama ini kan kita baru bagaimana jomblo jadi nikah gitu ya. Padahal jomblo makhluk minoritas kan di kita ya. Gitu. Yang mayoritasnya kan sudah punya istri, sudah punya anak. Berarti kan dua tema besar bagaimana mempertahankan rumah tangga dan bagaimana mempertahankan atau mendidik anak itu kan seharusnya juga kita pikirkan. Gitu. Dan ilmu itu ya juga bermanfaat buat jomblo gitu kan. Nanti kalau sudah punya istri, sudah punya anak, dia punya konsep bagaimana membentuk rumah tangga yang baik. Gitu. Nah, itu resolusi buat keluarga. Sekarang bagaimana resolusi buat umat ini? Ya. Kira-kira kita punya kontribusi apa ya? Punya mimpi apa ya buat masyarakat ini? Antum bangun mimpi-mimpi itu. Syukur-syukur antum yang mewujudkan. Ya. Atau paling tidak antum membuka pintu untuk mewujudkan mimpi itu. Kemarin kan waktu nonton nobar Muhammad Al-Fatih, ya kan waktu di sini. Hadis tentang pembebasan kota Konstantinopel itu kan sudah disampaikan oleh Rasulullah. Setelah Rasulullah wafat, itu dipikirkan Abu Bakar. Setelah Abu Bakar wafat, itu juga dipikirkan oleh Utsman. Karena mereka ingin bahwa mereka merupakan bagian dari tentara yang terbaik gitu. Sampai kemudian Utsman bin Affan berpikir, ini kayaknya untuk bisa membebaskan Konstantinopel harus membebaskan Bizantium dulu deh gitu. Maka beliau kemudian membebaskan Bizantium dalam rangka membuka pintu untuk terbebasnya kota Konstantinopel gitu. Nah, antum harus lakukan itu. Ya contoh tadi, saya punya mimpi punya pesantren dengan 1000 santri gitu. Indramayu itu kan belum ada pesantren besar gitu. Sempat ada, sekarang sudah sepi gitu. Ya kan? Ya kita pikirkan lagi gitu. Ya. Masa sih gitu ya. Kita nggak bisa gitu. Jangan-jangan bukan kita nggak bisa, kitanya nggak serius gitu. Ya. Kita harus serius memikirkan itu. Paling tidak kita bisa mewariskan ide-ide itu ke teman-teman kita, ke anak-anak kita, ke istri kita. Gitu. Ya. Syukur-syukur antum bisa berkata di hadapan para istri antum gitu. Tolong wakafkan sebagian waktu kita untuk memikirkan umat. Gitu. Tolong infakkan waktu kita sebagian untuk memikirkan umat. Gitu. Insya Allah kalau kita mikirin umat, masalah kita akan diselesaikan oleh Allah. Bukan kata saya, kata Rasulullah SAW. Barang siapa yang menolong hambanya, maka Allah akan menolong kita. Dan saya yakin pertolongan kita kepada saudara kita dibandingkan pertolongan Allah kepada kita jauh lebih dahsyat pertolongan Allah kepada kita. Makanya sekali lagi jangan pernah bosan gitu. Antum meluangkan waktu untuk mikirin umat. Mudah-mudahan kita termasuk memiliki dua mata yang digambarkan oleh Rasulullah. Ada dua mata yang terbebaskan oleh api neraka gitu. Yang pertama, mata yang senantiasa meneteskan air mata karena takut akan siksa Allah dan karena memikirkan dosa-dosa ini gitu. Yang kedua, mata yang sering begadang. Ini kata kuncinya ya. Mata yang sering begadang karena mikirin umat. Mata yang sering begadang karena mikirin umat. Mudah-mudahan jarang tidurnya antum bukan karena nggak bisa tidur. Gitu. Mudah-mudahan jarang tidurnya antum memang karena banyak yang dipikirkan, banyak yang harus dicarikan jalan solusi. Wallahu a'lam bishawab. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.